Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering berdoa ke hadirat Allah karena Allah menyuruh hambanya untuk sering berdoa. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah memohon hidayah. Kalimat yang tertuang di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Ini sering dan terus kita panjatkan kehadirat Allah, baik di dalam salat wajib, salat sunat, juga di luar salat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarij As-Salikin menafsirkan kata hidayah yang ada pada ayat ihdinas siratal mustaqim yang kita selalu memohon kepada Allah. Ada 10 tahapan hidayah menurut beliau, mulai dari yang paling tinggi sampai hidayah yang paling bawah. Hidayah yang paling tinggi adalah martabatut taklimillah, tingkatan yaitu taklim Allah, di mana Allah berbicara langsung kepada manusia, minhu ilaihi, dari Allah kepadanya. Hidayah ini seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung tanpa ada pelantara. Yang kedua adalah hidayah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu lewat Allah mengutus seorang rasul, lewat wahyu Allah yang diberikannya kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikannya kepada manusia. Nah, hidayah yang ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi, dan manusia menerimanya ajaran dari para Nabi itu. Hidayah ini adalah hidayah tahapan yang kedua setelah hidayah taklim mullah lin nabi. Yang ketiga adalah hidayah irsalur rusul malaki ila rasul basyari. Allah mengutus seorang rasul malaikat kepada rasul manusia. Rasul malaikat itu memberikan wahyu kepada rasul manusia, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika
Hidayah ini taklim Allah. Kemudian hidayah yang kedua al-wahyu al-mukhtas bil anbiya, wahyu yang khusus bagi para nabi. Dan hidayah irsalur rusul malaki ila rusul basyari, diutusnya seorang rasul malaikat kepada rasul manusia. Ini tidak diberikan oleh Allah kepada manusia seperti kita. Ketika hidayah ini hanya diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Yang keempat, martabatut tahdis, tingkatan tahdis, bisikan. Hidayah ini Allah berikan kepada selain nabi. Dan di antara yang mendapat hidayah ini, seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW, innahu kana fil umami qablakum muhdatsun. Umat terdahulu ada yang mendapatkan hidayah tahdis. Maka fa iyakun fi hadil ummah fa Umar bin Khattab. Maka Umar ibnu Khattab, sahabat Nabi yang mendapatkan hidayah tahdis. Karena itu Umar selalu mengatakan jika benar dari Allah dan jika salah dari Umar. Salah satu contoh hidayah tahdis yang diberikan Allah kepada Umar adalah tentang kalalah, yaitu waris, di mana seorang yang telah wafat tidak ada ahli waris ke atas, tidak ada ahli waris ke bawah, yang ada ahli waris menyamping. Lalu Umar ibnu Khattab menjelaskan bagaimana membagi waris tentang kalalah itu. Dia menjelaskan ada kalalah, yaitu saudara sekandung dengan saudara sebapa, juga ada kalalah yaitu saudara seibu. Sehingga tahdis yang diberikan Allah kepada Umar bin Khattab menjadi satu pelajaran bagi umat bagaimana membagi waris tentang saudara menyamping. Hidayah yang berikutnya adalah martabatul ifham, tingkatan ifham, pemahaman. Hidayah ini diantaranya diberikan Allah kepada Ibnu Abbas. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama. Ibnu Abbas, dia mendapatkan hidayah ifham. Salah satu diantaranya ialah dia pernah ditanya oleh para sahabat, apa tujuan turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Dengan pemahamannya yang mendalam terhadap agama, maka dia mengatakan bahwa turunnya surat An-Nasr itu memberitahu kepada Muhammad bahwa Muhammad akan cepat pulang ke Allah. Dari mana dia tahu? Kalau bukan hidayah pemahaman yang dalam, karena pada saat itu bahwa dia adalah masih muda belia, tapi dia dapat menjelaskan ternyata betul setelah turun surat An-Nasr usia Muhammad tidak lama, sekitar 81 hari. Hidayah selanjutnya adalah hidayah tingkatan yang keenam, adalah martabatul bayan al-am, yaitu penjelasan umum, di mana Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah itu adalah hidayah wahyu yang khusus. Kemudian wahyu itu Rasulullah sampaikan kepada umat, lalu umat mendapatkan penjelasan yang bersifat umum. Inilah yang disebut dengan martabatul bayan al-am. Sekarang kita berada di rumah Allah.
lalu kita mendapatkan penjelasan agama. Ini salah satu dari bayan al-am. Kita mendapatkan hidayah berkaitan dengan macam-macam dan tingkatan hidayah. Hidayah ini telah ditunjukkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 115. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah menjelaskan kepada mereka yaitu apa yang mereka mesti bertakwa kepadanya. Ini adalah memberikan penjelasan kepada umat berkaitan dengan wahyu yang diberikan Allah kepada para nabi. Ini yang disebut dengan martabat bayan al-am. Ini adalah tingkat yang keenam. Tentu tingkatan ini tidak hanya bagi nabi, tapi selain nabi pun termasuk kita mendapatkan hidayah. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Tingkatan yang ketujuh, al-bayan al-khas, penjelasan khusus. Yang dimaksud dengan penjelasan khusus ialah hidayah, inayah, wa taufiq, wal ijtiba. Hidayah ini khusus, yaitu atas dasar inayah dia mendapatkan hidayah, bantuan Allah, wa taufiq, adanya kecocokan, wal ijtiba, dan pilihan Allah. Ini yang sering disebut dengan hidayah taufik. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tidak sembarang hidayah taufik itu. Tidak mungkin hidayah taufik itu tanpa inayah. Dan tidak mungkin hidayah taufik itu tanpa ijtiba, tanpa Allah memilih, dan juga tanpa bantuan Allah. Maka yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskannya hidayah yang ini, al-bayan al-khas, yaitu bantuan Allah, taufik kecocokan, ijtiba pilihan Allah. Kita berharap ada bantuan Allah, ada kecocokan, dan ada Allah memilih kita yang mendapatkan hidayah itu. Namun di dalam Al-Quran, untuk mendapatkan hidayah itu Allah telah menjelaskannya dengan kalimat sirat, ihdinas siratal mustaqim. Yang sirat suka diartikan jalan. Di dalam Al-Quran, jalan dilafadkan dengan beberapa lafad. Jalan kadang dilafadkan dengan torik. Torik adalah at-torik al-hissi, jalan yang diinjak, itu torik. Jalan pun dilafadkan dalam Al-Quran dengan kata sabil. Sabil artinya as-suhulah, kemudahan. Sabilillah artinya jalan menuju Allah itu mudah. Tapi ketika kita memohon hidayah pada Allah, lafaz yang digunakan oleh Quran bukan torik, lafaz yang digunakan oleh Quran adalah bukan sabil, yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan hidayah itu.
tapi Allah menggunakannya dengan kata sirat. Kata sirat asalnya dari saroto, pakai sin bukan sod. Karena thikol, orang Arab menyebutkan sin dengan suara ro itu berat, maka dari suara sin diganti dengan suara so menjadi sirat. Asalnya sirat, sin. Sirat artinya tertelan. Tertelan. Kenapa? Dari tertelan lalu berubah maknanya menjadi jalan. Karena orang yang berada, yang berjalan di jalan, dia tertelan oleh jalan. Tidak ada orang yang berjalan di luar jalan, tapi dia berjalan di dalam jalan itu. Karena itulah sirat. Apa maknanya? Hubungan antara sirat dengan hidayah. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, inayah, taufik wal istiba, kita harus masuk dulu ke jalan. Kita harus masuk dulu ke dalam. Baru setelah itu hidayah, inayah, wa taufik wal istiba akan datang. Tidak mungkin seseorang akan mendapatkan hidayah, inayah, wal taufik wal istiba kalau hatinya tertutup, kalau dia menjauh. Tapi dia mesti masuk dulu. Setelah itu nanti baru inayah, taufik, istiba akan muncul. Karena itulah Allah memberikan petunjuk bagaimana untuk mendapatkan hidayah itu. Ihdina sirat, kamu mesti sirat. Baru kalau telah kamu sirat, hidayah, taufik, istiba dan inayah akan datang. Berikutnya, nomor 8 adalah martabatul isma'. Hidayah mendengar. Isma' ini ditunjukkan oleh ayat Allah Al-Anfal 23. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallau wa hum muridun. Kalaulah Allah menginginkan kebaikan pada mereka, pasti Allah akan memberikan hidayah isma', petunjuk lewat pendengaran. Tapi walau asma'hum la tawallau, kalau Allah memberikan isma' pada mereka, mereka pun juga berpaling. Maka isma' berpaling ini adalah isma' udhun, mendengar dengan telinga. Yang dimaksud dengan hidayah isma' adalah isma' qalbi, mendengar dengan hati. Karena itu hidayah ada 3, isma' ada 3. Isma' udhun, mendengar dengan telinga sebagai alatnya. Isma' qalbi, memahami maknanya. Dan yang ketiga adalah isma' qubul wal ijabah, yaitu mendengar dengan menerima dan melaksanakan. Maka yang dimaksud dengan hidayah isma' bukan mendengar tanpa memahami isi dan aplikasi. Jika orang mendengar lalu memahami sampai kepada hati, mendorong untuk dia berbuat, itulah yang disebut dengan hidayah isma'. Yang ke-9 adalah martabatul ilham. Ilham adalah hidayah. Namun ilham didefinisikan ma ulqiya fil qalbi min wijnanin yad'u ilal amal bihi bi ghairi nadarin ila hujjatin. Ilham itu ialah yang dituangkan ke dalam hati berupa perasaan yang mendorong seseorang untuk berbuat tanpa ada pikiran sebelumnya.
tanpa ada sebelumnya. Karena itu dibedakan antara ilham dengan i'lam. Kalau i'lam adalah gerakan yang ada dalam hati yang mendorong seseorang untuk berbuat yang sebelumnya ada usaha. Kalau ilham, tiba-tiba Allah menuangkannya, hati bergerak untuk melakukan sesuatu sebelumnya tidak ada usaha apa-apa. Nah, ilham ini dijelaskan Allah dalam surat Asy-Syams ayat 8, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada seseorang manusia, ada sifat baik yang ada pada manusia, dan manusia pun juga ada sifat buruknya. Di antara yang mendapatkan hidayah ilham adalah ibunya Nabi Musa alaihissalam, kemudian menyusui Nabi Musa ketika bayi itu tidak mau menyusui. Dan yang terakhir adalah martabah ru'ya as-shadiqah, tingkatan mimpi yang benar. Mimpi ada ru'ya rahmani, mimpi dari Allah, inilah hidayah. Ada ru'ya nafsani, mimpi dari diri manusia sendiri, ini adalah bukan hidayah. Dan ru'ya syaitani, mimpi dari setan, apalagi ini bukan dari hidayah. Karena mimpi yang benar termasuk salah satu dari jenis hidayah yang ke-10 yang terakhir, tentu jangan mengandalkan untuk mendapatkan hidayah lewat sebuah mimpi. Namun mimpi dijelaskan oleh Nabi, dari sekian banyak mimpi ada di antaranya yang menjadi hidayah. Hadirin hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti untuk berdoa. Terus kita memohon hidayah, terutama adalah hidayah, inayah, wa taufik wal ijtiba, seperti yang ditunjukkan oleh ayat Allah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Masuk dulu kita ke jalan, ada di dalam, nanti Allah akan membantu memilih dan ada kecocokan antara Allah dengan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.